Kita baca doa ikutin Habib, mudah-mudahan Allah kasih kita semuanya keterbukaan hati dan jiwa. Allah bukakan pintu sanubari kita, otak, pikiran kita senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi lakum jami'an, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bidarain amin. Ilang qal wa alam. Ya. Sengaja Habib pengen baca dulu sedikit kitab di sini sebagai istiqomah kita. Kenapa? Istiqomah ainul karamah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Ya, makanya pengen istiqomah dulu sedikit. Setelah itu kita mengambil fadilah menyambut bulan Ramadan, insya Allah yang sebentar lagi akan menghampiri kita semuanya. Dan insya Allah Allah berikan keberkahan kita dan Allah sampaikan di bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna lis-salati suratan zahirah wa haqiqatan batinah wa la yakun al-muqim lis-salati inda Allah ta'ala hatta yuqim suratuha wa haqiqatuha kama yanbaghi. Wa amma suratuha hiya al-arkan wal adab adh-dhahira min al-qiyam wal qira'ah wal ruku' was sujud wat tasbih wa nahwiha. Ketahuilah, Habib tanya sama kalian semuanya, ya. Siapa tadi yang nggak sholat subuh pagi tadi? Coba angkat tangan. Coba yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, yang nggak ngaku mantannya bisulan tuh. Ayo. Coba. Katanya orang Islam nggak? Islam nggak? Islam, rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat. Yang kedua, sholat. Kenapa ninggalin sholat? Orang Islam, ya, syarat ataupun rukun Islam itu ada 5.
rukunnya ada 5, harus diantaranya adalah as-sholat, sholat, sholat. Harus udah ngingetin terus sampai muridnya berbusa ngingetin. Ayo aulad, anak-anak semuanya, remaja, remaji, pemuda, pemudi peninggalan, semuanya jangan ninggalin sholat, penting ya. Dan itu menjadi sebuah kewajiban, Mau berkah hidupnya, mau berkah nggak hidupnya? Mau sukses karirnya? Mau lancar usahanya? Mau gampang jodohnya? Jangan tinggalin sholat. Insya Allah barokah, insya Allah manfaat, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Kalau yang sunnah susah, udah yang wajib aja dulu. Yang wajib aja terlebih dahulu utamakan. Yang sholat wajib terlebih dahulu. Ya, sholat yang wajib aja ditinggalin, gimana sholat tarawih? Betul? Awas ya, inilah kadang-kadang ya giliran sholat nanti banyak yang ngidupin petasan. Tarawih itu biasanya ya. Ketahuilah bahwasannya sholat itu memiliki gambaran secara zahir dan secara batin, hakikat batinnya. Dan tidak ada orang yang melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia menjalankan gambaran sholat dan hakikat sholat sebagaimana nanti disebutkan. Apa gambaran sholat? Gambaran sholat ya, wujud sholat secara zahir itu adalah arkan wal adab, rukun-rukunnya sholat. Ada berapa rukun sholat? Ada berapa? Ayo pemuda peninggalan ngaji nih, mau nyambut Ramadan, masa nggak bisa? Ya, rukun-rukunnya sholat ada berapa? Ada berapa? PR lah buat antum semuanya. Allah ya Rabbi ya, ngaji 2 minggu sekali aja begini, gimana yang ngajinya sebulan sekali? Betul? Kacau saudara. Ya Allah. Amma suratuha fayal arkan wal adab ya, rukun-rukunnya sholat itu diperhatikan seperti rukun iman, rukun Islam. Ada rukun, ada syarat. Ada rukun, ada syarat. Kalau syarat itu sebelum masuk dalam sebuah perbuatan itu namanya syarat. Misalnya masuk SMA atau SMK, syaratnya apa? Syaratnya harus mempunyai ijazah SMP misalnya. Ya, umur maksimal sekian tahun. Itu ada syaratnya. Sebelum masuk sekolah, udah masuk sekolah belum masuk SMA atau SMK, itu namanya syarat sebelum masuk dalam sebuah perbuatan. Beda sama rukun. Kalau rukun udah dijalanin. Kalau udah kalian masuk sekolah, nih tata tertib sekolah. Ini loh aturan dalam namanya rukun ya. Sudah dalam perbuatan itu namanya rukun gambaran dohirnya sholat adalah rukun ya. Adab sopan santun, adabnya gimana? Nggak boleh menghadap ke langit, harus menghadap ke tempat sujud. Tidak boleh menengok kanan, tidak boleh menengok kiri, menoleh. Itu hukumnya makruh dalam sholat ya. Tidak boleh menengadahkan kepala ke atas, tidak boleh meludah ya. Ada nyangkut ludah nggak boleh. Umpamanya meludah, umpamanya nggak tahan, ada sisa nasi 1 biji, diludahin di sebelah kiri, ludahinnya sebelah kiri, tapi ludahnya tidak boleh, ibarat kata keluarkan yang itu aja, yang diperlukan aja. Allah minal qiyam ya. Apa itu gambaran secara zahir? Yaitu berdiri, membaca Fatihah, surat pendek, kemudian ruku, sujud, kemudian mengucapkan tasbih. Itu adalah gambaran sholat secara zahir. Ya. Wa amma haqiqatuha fayal hudur ma'allah. Adapun hakikat sholat ya,
Adapun hakikat sholat yang artinya sholat lugatan ad-doa secara arti bahasa adalah doa. Doa, sholat itu artinya doa. Secara arti bahasa itu adalah doa. Pertama takbiratul ihram sampai salam isinya ya 99% adalah berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat kita semuanya. Permohonan, doa isinya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikatnya salat ialah hudur Allah, menghadirkan hati bersama Allah. Jadi kalau sudah Allahu Akbar udah. Ya. Udah, jangan sampai ya pikiran kemana-mana. Tapi setan datang pas waktu sholat tuh datang, tiba-tiba ketinggalan kunci di motor. Wah, ketinggalan kunci di motor. Wah, koper belum dimatikan, lagi masak misalnya. Pas lagi sholat ingat, pas sebelum sholat nggak ingat. Pas sebelum sholat nggak ingat. Wah, lupa belum matiin keran air. Oh, lupa belum matiin AC, lupa belum matiin TV, udah berangkat arisan. Udah berangkat keluar terlebih dahulu, udah jalan-jalan ya. Nah ini kalau udah sholat, makanya hakikat sholat itu adalah hudur Allah, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerakan, dalam setiap ibadah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya, hadirkan hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudur, hadirkan hati sama Allah itu maksudnya khusyuk ya, khusyuk. Khusyuk, gak usah mikir macam-macam. Ingat ya, ingat sama Allah, ingat bacaan-bacaan kita. Wa ikhlasun niyah wal qasdulillah. Ikhlaskan niatnya karena Allah, bukan karena menjadi sebuah kewajiban dari Allah. Ingat, karena sholat itu awwalu ma yuhasabu ya, awwalu ma yuhasabu linnas as-shalah. Kama qala Nabi Muhammad SAW. Pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat kita. In hasuna salatuhu ya, sairu amalihi hasan ya. Kalau bagus salatnya, bagus seluruh ibadahnya. Tapi kalau udah jelek salatnya, jelek yang lainnya. Makanya salat jangan ditinggalkan ya, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan memaksudkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iqbal bi kunnihil himmah 'ala Allah, dan merasa semuanya ini bakal diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keinginan yang sangat besar ya, dengan keinginan yang sangat wal himmah 'ala Allah ta'ala ya, keinginan yang sangat besar, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Ini penting buat kita semuanya, insya Allah. Wa jam'ul qalbi alaihi, mengumpulkan hati ya, mengumpulkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seandainya kita mengharapkan surga, kita nggak pantas masuk surga. Masuk neraka, kita nggak tahan dengan api neraka, betul? Betul ya. Makanya semuanya yang penting, yang baik, ibadah sama Allah, jangan pernah ninggalin sholat sebisa-bisanya ya, sekhusyuk-khusyuknya dioptimalkan, dimaksimalkan. Wa yakuna fikruka maksuran ala sholatika, hendaklah pikiran kalian terbatas hanya di sholat aja, jangan mikir yang lain. Ketemu cewek di acara Istiqomah Majelis Pemuda Paninggilan, wah cantik banget, namanya si Siti, kepikiran terus. Mau diajak kenalan, malu-malu tapi mau. Udah lah betul. Nih,
Akhirnya sholat mikirin itu, ngaji mikirin itu, ya disuruh orang tua mikirin itu, mikirin cewek, ya mikirin cewek. Udahlah nggak usah pacaran, yang pacaran abdain putus. Amin. Ya. Amin. Ya. Biasanya yang aminnya kenceng nih jomblo sejati biasanya. Kalau yang nggak amin biasanya itu udah punya pacar itu. Kalau nggak pacarnya 1, 2 atau 3 kadang-kadang. Yang cewek begitu, yang cowok juga begitu. Hidup nggak semangat Bim kalau nggak ada wanita. Betul lah betul. Betul lah betul. Masa jeruk makan jeruk kan nggak ajib. Ya Allah ya Rabbi. Ntar kalau udah halal baru nggak apa-apa. Sabar dulu, ya sabar terlebih dahulu. Semuanya sabar. Kalau sabar itu enak, hasilnya memuaskan. Kalau sabar itu enak, hasilnya istimewa. Kalau sabar itu enak, puas, optimal, maksimal, insya Allah. Ya, itulah ya. Jadi semuanya kalau sholat udah nggak usah mikirin ceweknya. Jangan niatkan, wah pemuda Paninggilan banyak cewek-ceweknya, banyak anak-anak mudanya, asik seru ini kayaknya. Ya, jangan, semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala salatika fala tahaddas nafsaka bighairiha. Jangan ya. Jangan berbicara dengan nafsumu ya. Kamu pikirkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takunu muta'addiban bi adabil munajah ma'allahi ta'ala. Dan kalian menjadi orang yang beradab dengan adab memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang sholat itu meminta keselamatan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang pengen nggak selamat? Nggak ada, orang semuanya pengen selamat, pengen sukses, pengen berhasil, pengen kaya raya, pengen manfaat. Betul lah betul. Semuanya pengen yang baik-baik, gak ada orang pengen yang nggak baik. Makanya jangan tinggalin sholat. Kenapa? Orang yang sholat itu adalah munaji rabbahu, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala yang terjadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza qama al-abdu ila shalah aqbalallahu alaihi biwajhi. Kalau seandainya ada seorang hamba ya mau melaksanakan sholat, aqbalallahu alaihi biwajhi, Allah akan mendatanginya dengan mukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Allah mendekatinya. Makanya kita kalau seandainya mau didekati Allah, jangan sampai ninggalin sholat. Mau dideketin Allah, jangan sampai ninggalin sholat. Itu jangan berisik sendiri tuh. Recehan jangan berisik sendiri. Ya. Mau ngaji kagak? Nah, dengerin. Sebentar lagi menyambut bulan Ramadan. Senang nggak datang Ramadan? Benar. Benar dari hati. Pasang niat, pasang hati yang bersih, pasang hati yang jernih menyambut bulan umatnya Nabi Muhammad, yaitu bulan Ramadan. Ramadan itu artinya romat itu bara api panas. Jadi kalau Ramadan di Arab, di Saudi itu biasanya musimnya musim panas. Tapi kalau di Indonesia alhamdulillah kadang panas, kadang hujan. Ini kemarin di NTT banjir bandang. Bandang luar biasa. Jembatan roboh, rumah hancur, banyak orang yang meninggal, ada yang luka, ada yang tenggelam, ada yang nggak ketemu. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan NKRI ini dari fitnah akhir zaman. Amin. Dari musibah, dari bencana, dari malapetaka. Amin ya rabbal
capek nggak kelar-kelar, nggak kelar-kelar. Tanda tanya besar, ada apa ini? Mengapa bangsa ini dilanda musibah mulu, dilanda bencana mulu, nggak kelar-kelar? Manusianya makin menjadi-jadi, pejabatnya semau-maunya, sewenang-wenang, seenaknya sendiri, betul? Rakyatnya, masyarakatnya mungkin susah diatur, jadi serba salah, bingung. Makanya menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah perbaikin semuanya. Pasang niat yang baik, pasang hati yang baik, hilangkan rasa syirik, hasud, dengki, sombong, angkuh, takabur, semuanya hilangkan. Menyambut bulannya umat Nabi Muhammad, bulan panen amal kebaikan, bulan Ramadan, ya. Makanya man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Orang yang senang, tahu senang? Senyum, ya, senyum, bahagia, ya, senang aja. Alhamdulillah, sebentar lagi bulan Ramadan, ya, puasa ini, tarawih ini, ya, sahur ini. Bukan senangnya beli petasan nanti, beli petasan, beli mercon, ribut sana, ribut sini, bangunin orang nggak beradab. Ya Allah, naudzubillah, ini orang dibuat kaget. Karena kena penyakit jantung, kena jantungan mati, tanggung jawab inti. Ya, dengan suara petasan. Ini hukumannya orang, wah, ya Allah. Ya, orang yang gembira, senang aja, ya Allah, bentar lagi Ramadan. Allah mengharamkan jasadnya, ya, menyentuh api neraka. Menyentuh api neraka aja Allah haramkan, seneng aja. Apalagi ngamalin, ya, ngamalin apa? Puasanya nggak bolong-bolong. Makanya pasang niat dari sekarang. Ya Allah, saya mudah-mudahan Ramadan tahun ini nggak bolong ya Allah. Kemarin bolong 2, kenapa? Lupa minum es doger ya Allah siang-siang. Ya Allah ya Rabbi. Ya, jangan sampai bolong, jangan sampai ya Allah, jangan sampai puasa yang 30 hari itu disia-siakan. Kenapa? Allah mempersiapkan pintu khusus bagi orang yang suka berpuasa, yang ibadahnya luar biasa. Pintu surganya namanya Royan, disiapkan bagi orang yang suka berpuasa. Udah puasa Ramadan, puasa Senin Kamis lagi, puasa Daud lagi, sehari puasa sehari enggak. Apalagi kan zaman sekarang zaman susah, betul? Cari makan susah, cari pekerjaan susah. Lebih baik ya puasa, nggak ngabis-ngabisin, ya, air nasi di rumah, ya. Makanya yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan baginya api neraka. Makanya para ulama mengatakan, lau araftum, ya, minal khairi ma fi Ramadan la yatamannawna ayyakuna kullu syahrin Ramadan. Kalau seandainya kalian tahu dari keberkahan, dari kenikmatan, dari hal-hal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib Allah melipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah dihitung seakan-akan wajib. Kalau seandainya mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan, dari anugerah Allah, dari rahmat Allah, dari karunia Allah, dari rezeki Allah, dari apapun yang Allah berikan di bulan Ramadan, kata para ulama, la yaj'aluna fi kulli syahrin Ramadhan, niscaya kalau perlu Ramadan itu setiap bulan. Kata ulama, kalau perlu setiap Ramadan itu setiap
bulan. Kenapa? Karena fadilah di dalamnya, rahmat, pintu taubat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala muncul ada di bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Sya'ban dengan nisfu Sya'bannya, bulan Rajab dengan Isra Mi'rajnya, bulan Ramadan dengan Lailatul Qadarnya. Makanya ini bulan Ramadan dahsyat. Ini bulan Ramadan benar-benar luar biasa. Jangan sampai kita, ya, Allah haramkan kita masuk bulan Ramadan, Allah nggak ampuni dosa kita, Allah nggak buka pintu taubatnya, Allah kita jadikan manusia-manusia yang terkutuk, manusia-manusia yang terlaknat. Na'udzubillahi min, nggak dapat keberkahan bulan Ramadan. Buat apaan? Ya Allah, kalau seandainya hidup saya nggak ada manfaatnya buat orang, ya Allah matikan saya segera. Kalau seandainya manfaat buat orang, ya Allah hidupkan, panjangkan umur saya, ya Allah. Ya kenapa? Kalau nggak ada manfaatnya kan buat apaan banyakin dosa? Betul. Jangan sampai banyakin dosa. Daripada banyakin dosa, ya lebih baik mati aja. Ya, nggak nyusahin orang, nggak jadi sampah masyarakat, puasa kagak, nyopet iya. Puasa kagak, gangguin orang yang puasa iya. Puasa kagak, nongkrong di warteg. Ya, na'udzubillahi min, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Ini penting buat kita semuanya. Makanya fadilah bulan Ramadan itu sangat dahsyat. Wa hukiya ba'dul ulama, diceritakan ada sebagian ulama ahlul ilm. Ada seseorang namanya Muhammad. Ada seseorang namanya Muhammad. Tapi Muhammad ini bang orangnya, bandel. Bandel. Sholatnya bolong-bolong. Ya, kadang sholat, kadang kagak, ya kadang kayak enti semuanya nih. Ya, yang nggak sholat tadi, kadang sholat, kadang kagak. Ya Allah ya Rabbi, tapi luar biasa. Ya, luar biasa apa? Menyambut bulan Ramadan, ya. Ini di kitab Irsyadul Ibad halaman 54. Menyambut bulan Ramadan, Muhammad ini menyambut bulan Ramadan langsung siap-siap beli baju baru. Ya, beli baju baru, beli sarung baru, beli kuku baru, beli peci baru, beli minyak wangi baru, tazayun, tatayyub. Ya, dia berhias diri. Dia berhias diri, dia memakai wangi-wangian, dia menyambut bulan Ramadan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, namanya Muhammad. Setiap menyambut bulan Ramadan, dia senang, gembira, bahagia, sampai membeli sesuatu yang buat dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beli parfum, beli minyak wangi, beli baju koko, beli sarung, semuanya untuk siap-siap sholat raweh, siap-siap menjalankan ibadah, siap-siap, ya. Dikatakan, kenapa kamu seperti ini? Ya, meskipun saya bolong-bolong salahnya, tapi saya menyambut bulan Ramadan, saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan penuh ampunan, ini bulan penuh dengan rahmat, ini bulan dibukanya pintu taubat. Saya harus bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis. Luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Nggak lama dari situ si Muhammad ini meninggal. Meninggal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ada seseorang temannya yang mimpi Muhammad ini. Mimpi Muhammad ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, kenapa kamu bisa masuk surganya Allah? Alhamdulillah, Allah masukkan surgaku, Allah mengampuni dosa-dosaku, Allah memberikan rahmat kepadaku, Allah mengampuni aku atas segala apapun. Dengan sebab saya senang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, dengan gembiranya saya berbahagia melaksanakan bulan Ramadan. Itulah keberkahan dahsyatnya bulan Ramadan. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, waktu ibunya
ibunya mengandung Syekh Abdul Qadir Jailani, itu Syekh Abdul Qadir melahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani, punya bayi Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau siang nggak mau netein ibunya, ya, nggak mau netein ibunya. Kenapa? Karena bulan itu bulan Ramadan, dia seakan-akan berpuasa. Fasa'alu, maka mereka bertanya, bener ini nggak mau netein selama sebulan? Bener. Makanya beliau sangat luar biasa kewaliannya, kealimannya, keistimewaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil, dari bayi udah puasa, dari bayi udah puasa, ditetein nggak mau, ya, nggak mau. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang luar biasa, yang kapabilitas ilmuannya diakuin dunia, ya. Kullu auliya tahta qadami, segala, ya, semuanya para wali itu di bawah telapak kaki aku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini penting buat kita semuanya. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa imanan dengan keyakinan, yakin, jangan 5 hari pertama atau 3 hari pertama puasa, habis itu ya Allah mau berangkat ke sekolah, untung sekolah libur ya, daring, nggak ada kesempatan lo nongkrong ke warteg lo. Belum berangkat sekolah, ya Allah dikasih ongkos sama orang tuanya nih nak buat ke sekolah. Sekarang kan nggak ada kesempatan, repot ya. Kalau dulu mungkin ada kesempatan, kalau sekarang nggak bisa. Atau bapak-bapaknya nggak dibuatin kopi di rumahnya, belum sarapan, alasannya warkop, ntar warteg lagi disamperin, ya. Kakinya gelantungan, kelihatan di kursi, pakai tirai setengah tiang, ya. Kepalanya nggak kelihatan, kakinya doang ngegantung kelihatan, ya. Inilah, ya. Jadi kita semuanya sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang berpuasa, ya, man shoma ramadhana imanan, yakni ma'al yakin, ya, ma'al yakin, yakin kepada Allah, tasdik benar bahwasannya Allah yang menyuruh kita untuk berpuasa. Habib tanya semuanya, kira-kira berpuasa semuanya nggak di sini? Insya Allah berpuasa ya. Jangan sampai nggak berpuasa. Nggak lama lagi, kira-kira seminggu lagi, 8 hari lagi, apa 9 hari lagi. Ya. Mudah-mudahan semuanya insya Allah menjadi manfaat dunia dan akhirat. Allah kabulkan kita semuanya hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Ya. Imanan wahtisaban. Apa wahtisaban itu? Yakni ma'al ikhlas, tulus, bukan karena paksaan. Ya Allah nggak kuat, ngumpet-ngumpet dari kamar mandi, pura-pura kumur-kumur, yang masuk, ya, 2 telapak tangan, yang keluar 1 telapak tangan, setengahnya hilang, nggak tahu kemana hilangnya itu, ya. Nggak tahu nih zaman sekarang, pura-pura kumur, ternyata minum, ya. Na'udzubillahi min, jangan seperti itu, ya. Wahtisaban, harus ikhlas, ya, harus ikhlas. Balasannya apa? Pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah bakal ampuni semuanya dosa-dosa yang terdahulu. Allah ampuni semuanya. Enak nggak dosa-dosa? Kita punya dosa nggak? Banyak dosa kita. Melawan sama orang tua, ninggalin sholat, betul nggak betul? Hidupnya ngayal mulu, lalai mulu, mabar mulu, pacaran mulu, betul nggak betul? Ya Allah ya Rabbi, itu masih nggak banyak istighfar, gitu masih nggak banyak sholawat. Ya Allah, na'udzubillahi min. Makanya ya, amalan akhir zaman kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar.
Yang kedua, perbanyak apa namanya? Bersalawat kepada Rasulullah. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Ya, amalan akhir zaman ini di kitab Abu Zain bin Ibrahim bin Smith, di kitab Manhajus Sawi, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak sholawat. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Biar nggak turun bala, biar nggak turun bencana, nggak turun dari langit, nggak keluar dari buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal yazdad, nambah. Insya Allah nambah semuanya, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu penting buat kita, itu nasihat buat kita semuanya. Ada seseorang yukta bisabin, ya, Rasulullah SAW didatangin oleh seorang pemuda, yang pemuda itu ya, ditarik-tarik, dipukul-pukul oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik lidahnya, dipukul-pukul oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tanya, kenapa orang itu? Kenapa pemuda itu? Kenapa orang itu? Ya, itu pemuda ya dipukul oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ya wantahaka hormatan di syahr Ramadan. Kenapa? Dia mencabik-cabik kehormatan bulan Ramadan. Ente nggak puasa, enak-enakan minum es kelapa depannya orang yang puasa. Puasa kagak nih, panas-panas nih, lu kagak puasa nih. Awas, ntar dipukul malaikat, tahu rasa lu. Bangga dengan maksiat. Kadang-kadang anak sekarang ini begini nih, ya, pacar gue 5 lo, lu punya pacar berapa? Yes, bangga dengan maksiat. Iya. Benar apa benar? Benar apa benar? Gue semalam nih, apa namanya, habis minum minuman keras 3 botol, gue habisin sendiri. Gue semalam habis ngegelek, habis nyabu, nimeng, bangga, cerita sama temannya, wah itu bangga, tertawa, terbahak-bahak, seenaknya sendiri. Lu belum dicambuk sama malaikat tuh, tak tahu rasa lu cambuk sama malaikat. Itulah orang-orang kadang-kadang berbangga dengan maksiat, bukan berbangga dengan kebaikan. Kalau berbangga, oh gue sedekah 1 miliar, bagus. Oh gua gotong royong bangun masjid, bagus. Gua hadir majelis paling depan, paling semangat, bagus, baik. Ya, itu semuanya tergantung niatnya, tergantung hatinya, tergantung motivasinya. Makanya semuanya yuk kita bersemangat menyambut bulan Ramadan ini. Jangan bangga dengan maksiat, jangan bangga dengan dosa, jangan bangga dengan perbuatan buruk sehingga menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Yuk kita semuanya menyambut bulan Ramadan ini kita bersolawat sambil bersedekah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita wujudkan, insya Allah barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal